Bab 551. Apa kau benar-benar bersedia melakukan apa saja? Memem gelombang. Zhou Ruoxi mengangguk. Golum. Golum. Chen Yuan menelan ludah. Merasa gelisah di dalam. Kata-kata Zhou Ruoxi bukan lagi sekadar isyarat, tetapi pernyataan langsung. Karena semua orang telah mengatakannya. Chen Yuan merasa tidak perlu lagi berpura-pura. Astaga. Makanan, seks, dan hasrat seksual pada dasarnya adalah apa yang kau sukai dan apa yang aku inginkan, jadi tidak perlu ada beban psikologis sama sekali. Mungkin hari ini. Ding ding ding. Baru saja. Nada dering ponsel yang menusuk tiba-tiba berdering. Sial, bukankah aku sudah mengaktifkan mode pesawat di ponselku? Aku hanya takut diganggu di saat kritis. Mengapa orang masih menelepon? Chen Yuan tiba-tiba mengangkat telepon dan melihat, hanya untuk menemukan bahwa ponselnya masih dalam mode pesawat. Benar. Tidak ada yang menelepon. Detik berikutnya, Zhou Ruoxi mengangkat telepon dan menekan jawab. Jadi bukan ponselku. Chen Yuan menghela napas lega. Hei, ayah, apa yang kau inginkan? Kiki, kenapa kau tidak memberitahuku tentang kejadian besar ini? Berapa banyak hal yang masih kau rahasiakan dari keluarga? Di telepon, seorang pria parubaya meraung. Namun di balik raungan itu, ada kekhawatiran yang tulus, bercampur dengan sedikit kesedihan. Ayah, apa yang terjadi? Kenapa kau bicara sekeras itu? Apa yang terjadi? Apa kau tidak tahu apa yang kau lakukan? Jika bukan karena kejadianmu yang menjadi berita, aku bahkan tidak akan tahu bahwa putriku sendiri ternyata seperti ini. Aku selalu menganggap putriku gadis yang baik. Karena kau sakit sejak kecil, aku selalu terlalu menyayangimu. Aku bergantung padamu dan memanjakanmu dalam segala hal, tetapi aku tidak menyangka bahwa hasil dari kasih sayangku membuatmu menjadi seperti ini sekarang. Lupakan saja, aku tidak ingin mengatakan apa-apa lagi, kau segera keluar dari sini, kau hanya boleh pulang dalam 1 jam, atau aku tidak akan menjadi putrimu lagi. Hei! Ayah, dengarkan penjelasanku. Dududu gelombang. Zhou Ruoxi hendak menjelaskan, tetapi teleponnya sudah ditutup. Dia benar-benar terkejut. Tampaknya terungkapnya insiden homoseksual itu telah menyebar ke keluarganya. Namun hanya dalam 2 atau 3 jam. Insiden ini menjadi berita. Terutama, ini juga melibatkan Bapak Yan. Secara tidak sengaja menjadi populer karena suara jerawat. Dr. Chen, maafkan saya, ayah saya sepertinya tahu tentang saya harus pulang dan menjelaskan. Kerabat dan teman-teman saya di rumah pasti tahu. Mereka mungkin akan menertawakan ayah saya. Ayah saya bekerja di sistem. Jika seseorang menertawakan saya karena urusan saya, dia pasti akan malu. Kata Zhou Ruoxi dengan wajah meminta maaf. Tidak apa-apa, saya akan mengantarmu pulang. Chen Yuan sangat tertekan hingga hampir muntah darah. Di saat kritis, pikiran lain muncul. Saya juga mabuk. Tapi di saat seperti ini, saya tidak bisa memaksa orang untuk tinggal, kan? Ini terlalu kasar. Terima kasih, Dr. Chen, saya akan menebusnya. Zhou Ruoxi mulai mengenakan pakaian. Wajah Chen Yuan menjadi gelap. Mengganti ponsel ke mode normal. Langsung di buku alamat, saya menemukan Wang Ani dan menghubunginya. Apakah Anda datang ke Seoul untuk mengambil alih Hotel La Crosse? Tanya Chen Yuan. Ya, bos, saya sudah mulai mengambil alih pekerjaan hotel. Di telepon, sebuah suara wanita yang lembut menjawab. Lalu mengapa kualitas layanan Hotel La Crosse masih sangat buruk? Apakah ini layanan setelah Anda mengambil alih hotel? Apakah Anda tidak mau memperbaikinya? Jika Anda tidak mau, pergilah. Saya beri Anda waktu 3 hari untuk memperbaiki La Crosse International Chain, atau Anda akan menanggung risikonya sendiri. Chen Yuan mengumpat tanpa pandang bulu. Setelah mengumpat, dia menutup telepon. Sebenarnya, dia tidak ingin memberi pelajaran kepada bawahan wanitanya. Tujuan utamanya adalah untuk memarahi orang dan menghilangkan depresi di hatinya. Tetapi tidak pantas untuk memarahi siapapun. Dia hanya bisa memarahi bawahan wanita. Namun di sisi lain, Wang Ani, yang sedang mengadakan rapat di kantor pusat La Crosse International, sangat terkejut. Dia tidak pernah menyangka bahwa Tuan Yan, yang selalu baik hati, akan meledak dalam kemarahan yang dahsyat. Dia dulunya adalah manajer departemen kamar tamu di Bright, dan sekarang dia telah dipromosikan ke jaringan internasional La Crosse sebagai Presiden Tiongkok Tengah. Dia bertanggung jawab atas 27 hotel bintang 5 besar dan hotel-hotel jaringan lainnya. Dia baru saja menjadi presiden, jadi dia masih sedikit gugup, tetapi dengan pujian dari puluhan kepala distrik, dia berencana untuk mengadakan pesta perayaan.
Siapa sangka, saat Chen Yuan menelepon, dia malah mendapat pukulan di kepala. Hampir saja dia ketakutan. Wang Ani langsung terkejut. Siapa bilang Yan selalu playboy, hanya memikirkan cara merayu wanita sepanjang hari, dan tidak peduli apapun. Tuan Yan pasti pergi ke suatu hotel untuk berkunjung tanpa pemberitahuan hari ini. Akibatnya, layanan kunjungan tanpa pemberitahuan itu mengecewakan Tuan Yan. Maka amarahnya pun meledak. Para bos, jamuan perayaan hari ini akan dibatalkan. Bos besar melakukan kunjungan mendadak ke hotel di bawah naungan Lacrosse hari ini. Hasilnya sangat mengecewakan, dan dia bahkan meragukan kemampuan saya. Saya tidak akan bicara omong kosong lagi. Jika Anda tidak bisa menepati janji, semua orang di sini jangan memikirkannya. Saya sarankan Anda untuk tidak meremehkan balas dendam seorang wanita. Saya hanya akan mengatakan 3 poin. Pertama, mulai hari ini, merek Lacrosse secara resmi dihentikan, dan merek hotel baru didirikan kembali. Merek terkenal itu bernama Regal Hotel. Kedua, mulai besok, semua hotel dan restoran akan diperbaiki secara kolektif. Saya akan membentuk tim kunjungan mendadak khusus untuk melakukan kunjungan mendadak ke hotel dari waktu ke waktu. Manajer umum kedua diganti tanpa meninggalkan simpati sedikit pun. Saya sudah mengatakannya dengan sangat terus terang, saya harap Anda tidak mempersulit saya. Jangan mencoba membeli tim kunjungan mendadak, itu tidak berguna. Saya akan mencari orang lain untuk melakukan kunjungan mendadak dan investigasi. Kapan saja, di mana saja, jika Anda punya ide ini, Anda juga bisa meningkatkan kualitas layanan hotel. Ketiga, setelah merek Regal Hotel diluncurkan, gaji semua karyawan akan naik sebesar %. Hanya 3 poin ini, setelah 3 hari, saya ingin melihat hasilnya. Ingat, Anda hanya punya 3 hari. Suara Wang Ani terdengar sangat acuh tak acuh. Seolah-olah dia sudah pasrah. Para bos besar semuanya marah. Percayalah, dia tidak akan mendapat kesempatan kedua. Bukankah dia sudah melihat penampilan Chen Yuan yang kejam ketika memecat manajer Cao? Manajer Cao ini tidak hanya dipecat, tetapi juga langsung dikirim ke biro, karena banyak korupsi dan suap, dia dijatuhi hukuman 8 tahun penjara. Tuan Wang, 3 hari, bukankah itu terlalu singkat? Seorang bos bintang 5 bertanya-tanya. Keluar saja jika Anda tidak bisa melakukannya, tidak ada ruang untuk negosiasi. Wang Ani juga marah. Apakah saya, Nima, sedang berdiskusi dengan Anda? Apakah kalian semua yang berkepala besar dan bertelinga lebar itu manja? Aku tidak tahu apa yang disebut-sebut itu. Bab 552. Kata-kata itu terbagi menjadi 2 bagian. Zhou Ruoxi, yang sudah berpakaian dan meninggalkan hotel, tiba-tiba tersadar. Dr. Chen, apakah hotel Lacrosse milik Anda? Saya baru saja mengecek di ponsel saya dan hotel Lacrosse tampaknya telah diakuisisi oleh Feidun Capital belum lama ini. Zhou Ruoxi tiba-tiba menyadari. Benar. Chen Yuan mengangguk lesu. Jadi, alasan Anda datang ke hotel untuk membuka kamar hari ini sebenarnya untuk kunjungan mendadak. Saya tidak menyangka Anda masih sibuk bekerja saat menyelamatkan nyawa. Saya hampir salah paham pada awalnya. Maaf. Sesaat kemudian, citra Chen Yuan langsung menjadi lebih tinggi lagi. Zhou Ruoxi menyadari bahwa apapun yang dilakukan Chen Yuan, tampaknya tidak sesederhana kelihatannya di permukaan. Sama seperti proyek kota film dan televisi sebelumnya. Pada awalnya, semua orang mengira Tuan Yan diserang oleh beberapa ibu kota caebol besar. Tapi siapa sangka, asap selalu melawan jenderal. Sebaliknya, beberapa ibu kota besar akan terjebak. Sama saja kali ini, kau pikir dia hanya datang untuk memesan kamar dengan seorang gadis, tapi tujuan sebenarnya adalah berkunjung tanpa pemberitahuan. Yan Zong selalu begitu tak terduga. Kecerdasan dan bakatnya benar-benar menakjubkan. Jangan begitu, aku hanya berpikir hotel ini cukup dekat dengan sekolahmu, ini hanya pilihan acak, semuanya kebetulan. Jelas Chen Yuan. Itulah yang kukatakan, tapi ada begitu banyak kebetulan di dunia ini. Apapun yang kau lakukan, Dr. Chen, kau selalu merencanakan sebelum melakukannya. Hari ini, kau juga menawarkan untuk datang ke sekolah untuk menemuiku, dan akhirnya mengatur untuk memesan kamar di Hotel Lacrosse. Untuk memeriksa hotel. Zhou Ruoxi sama sekali tidak mendengarkan penjelasan Chen Yuan. Chen Yuan memutar matanya. Yah, dia sudah terbiasa. Selalu disalahpahami. Mengapa hanya karena aku kehilangan kesabaran dan mengungkapkan ketidakpuasanku, dan itu disalahartikan sebagai sesuatu yang serius? Apakah aku benar-benar meremehkan bakatku? Chen Yuan berpikir begitu. Dr. Chen, saya juga mendengar bahwa siang ini, Red Umbrella Capital, Ruanjin Investment Bank,
keluarga Lindsay, dan Chaebol Li akan bernegosiasi dengan Yue Ningsuam untuk lahan yang mereka menangkan dengan harga tinggi di kota Tianmen. Mereka ingin menjual hampir 30 mu lahan itu kepada Feidun Capital sekaligus. Karena lahan-lahan ini, mereka sendiri tidak ingin mengembangkannya, dan negara baru saja memperkenalkan kebijakan pemerintah tentang properti. Metode operasi modal dengan menggunakan lahan sebagai jaminan dan kemudian menggunakan dana untuk mengembangkan properti kini semakin ketat. Pengembang properti sekarang perlu mengeluarkan banyak uang untuk mengembangkan properti. Beberapa modal besar jelas tidak mau terus berinvestasi. Tetapi jika mereka tidak berinvestasi, mereka juga perlu membayar sejumlah besar uang kepada para petani yang menjual lahan mereka, serta denda yang tinggi. Hal ini jelas tidak bisa berlangsung selamanya. Itulah mengapa saya berpikir untuk menjualnya. Apakah Feidun Capital bersedia mengambil alih masalah ini? Zhou Ruoxi tiba-tiba bertanya. Ketika Chen Yuan mendengar ini, dia langsung terkejut. Dia sendiri tidak tahu tentang itu. Sebenarnya, pada awalnya, lokasi yang direncanakan untuk pusat kota film dan televisi seharusnya berada di dekat kota Yueko, kota Tianmen. Tetapi karena beberapa chaebol besar mengganggu situasi. Saat ini, perencanaan pusat kota film dan televisi telah dipindahkan ke daerah sekitar kota Xiantao dan kota Qianjiang. Setelah tempat ini dikembangkan, itu tidak ada hubungannya dengan kota Yueko, yang letaknya jauh. Oleh karena itu, tanah yang dibeli oleh beberapa chaebol besar pada dasarnya tidak akan mengalami kenaikan harga. Bahkan jika harga naik di masa depan, mungkin harus menunggu sampai kota film dan televisi sepenuhnya selesai, yang tidak akan memakan waktu beberapa tahun lagi. Pertimbangkan masalah inflasi. Ditambah lagi mereka mengeluarkan biaya 3 kali lipat lebih tinggi dari harga pasar. Jika Anda tidak ingin merugi, Anda harus menunggu setidaknya 10 tahun lagi. Selain itu, apresiasi lahan ini tentu tidak mungkin dibandingkan dengan area pengembangan inti kota film dan televisi. Dan kota televisi. Hal ini juga menyebabkan potensi apresiasi yang terbatas. Lebih baik dijual lebih awal. Bahkan di kota yang sama, nilai distrik bisnis inti dan nilai pinggiran kota dapat berbeda lebih dari 5 kali lipat. Berdasarkan sudut pandang di atas, para chaebol besar tentu saja bersedia menjual tanah lebih awal. Digunakan untuk menarik dana. Menggunakan dana tersebut di tempat yang lebih menguntungkan, jadi meskipun ada kerugian tertentu, mereka bersedia menerimanya. Tanah-tanah ini tidak lagi berguna bagi mereka. Hal ini juga tidak mengancam perkembangan kota film dan televisi. Sangat hambar. Iga ayam memang hambar untuk dimakan, tapi sayang sekali jika dibuang. Itulah maksudku. Tapi jika lahan ini bisa diakuisisi oleh Feidun Capital, total lahan Feidun Capital akan meningkat menjadi 130 juta mu. Dan itu juga bisa digunakan untuk merencanakan dan mengembangkan lebih banyak proyek. Menghubungkan seluruh kota film dan televisi menjadi satu kesatuan. Bisa dikatakan ada banyak manfaatnya. Tentu saja, Feidun Capital tidak terburu-buru. Apakah 100 juta mu tidak cukup untuk pengembangan? Rencanakan perlahan, tunggu 3 hingga 5 tahun, atau bahkan 7 atau 8 tahun, jangan khawatir. Oleh karena itu, Red Umbrella Capital, Ruanjin Investment Bank, keluarga Lindsay, dan Chaebol Li lebih bersemangat untuk mendapatkan kembali dana daripada Feidun Capital. Karena itu, Feidun Capital dapat mengambil inisiatif penuh. Dalam hal ini, jika Chen Yuanlai punya pilihan, dia tentu akan membelinya. Lagi pula, dia tidak akan pernah pelit dengan proyek yang membutuhkan biaya. Ding ding ding. Chen Yuan baru saja memikirkan ini. Telepon tiba-tiba berdering. Setelah mengaktifkan ide penelepon, ternyata itu memang panggilan dari saudari Xiao Yue. Chen Yuan menekan tombol jawab. Bos, ada yang ingin saya laporkan. Apakah ini tentang para chaebol besar yang bersedia menjual tanah? Ya, mereka bersedia menjual tanah seluas 30 mu dengan harga 300 miliar yuan. Bahkan, total nilai tanah yang mereka ambil hampir 500 miliar yuan. Jika kita bisa mengambilnya, kita bisa untung tanpa rugi. Selama direncanakan dan dikembangkan dengan benar, tidak akan menjadi masalah untuk meningkatkan potensi apresiasinya lebih dari 10 kali lipat di masa depan. Kalau begitu, batalkan saja, kalau Anda kekurangan uang. Tidak, bos, kami tidak kekurangan uang. Mode prapenjualan untuk 200 unit hunian yang direncanakan oleh Feidun Capital sudah dimulai. Setelah prapenjualan online, unit-unit tersebut langsung laku keras, dan harga properti melonjak hingga yuan. Pengembalian dana dari proyek properti tersebut mendekati miliar, yang baru sepertiga dari total penjualan. Jika prapenjualan selesai, diperkirakan pengembalian dana dapat melebihi 600 miliar. Dan kebetulan,
karena popularitas pra-penjualan, beberapa bank besar sangat bersedia memberikan pinjaman dalam jumlah besar kepada Feidun Capital. 5 bank, masing-masing dengan pinjaman 300 miliar, jumlah yang dapat kami pinjam dari bank telah mencapai 500 miliar. Petik 2. Saya jamin bahwa setelah pinjaman sebesar 500 miliar yuan diamankan dan ditambah biaya akuisisi lahan sebesar 30 miliar yuan, kecepatan pengembangan proyek kota film dan televisi akan luar biasa. Dalam waktu kurang dari sebulan, nilai pasar Feidun Capital akan melebihi 5.000 miliar. Satu-satunya hal yang sedikit saya khawatirkan adalah, apakah bank terlalu mudah diajak bicara? Kata Yue Ningsuang dengan cemas. Meskipun dengan skala Feidun Capital saat ini, tanpa utang apapun, tidak ada masalah sama sekali dengan pinjaman 500 miliar. Tetapi dengan jumlah uang yang sangat besar, bank terlalu mudah diajak bicara, dan saya selalu merasa ada yang aneh. Tidak masalah, jika bank bersedia meminjamkan uang, maka Anda dapat meminjam sebanyak yang Anda inginkan, apalagi 500 miliar, jangan panik meskipun itu 5.000 miliar. Dengan dana yang sangat besar, bukankah Anda bisa berkembang lebih cepat? Jangan khawatir, lakukan saja. Kata Chen Yuan dengan tenang. Dia menyadari bahwa kesediaan bank untuk meminjamkan dana kepada Feidun Capital benar-benar menguntungkan dan tidak merugikan. Meskipun dia memiliki banyak uang dan tidak punya tempat untuk menghabiskan aset senilai 9.000 triliun, jika dia tiba-tiba menghabiskan ratusan miliar atau bahkan triliunan dana, itu memang terlalu mencurigakan. Tetapi pinjaman bank berbeda. Dengan sumber dana, dia dapat mengembangkan Feidun Capital dengan cepat tanpa khawatir tentang pembayaran kembali pinjaman. Begitu ada kesulitan dana, Chen Yuan dapat segera menutupinya. Tidak akan pernah ada risiko terputusnya rantai modal. Juga di bawah naungan pinjaman bank, perkembangan pesat itu masuk akal. Sempurna. Bab 553. Baik, bos, saya mengerti. Yue Ningsuang mengangguk. Awalnya, dia khawatir perusahaan akan berkembang terlalu cepat dan akan ada risiko tertentu. Perusahaan baru-baru ini melakukan beberapa akuisisi. Selain lahan seluas 30 mu yang dinegosiasikan oleh Red Umbrella Capital, Ruanjin Investment Bank, keluarga Lin, dan Chaebol Li. Beberapa proyek lain sedang dalam proses akuisisi. Terutama Dundee Group dan Feitian Real Estate, kedua perusahaan tersebut telah mengembangkan lebih dari 50 properti secara bersamaan. Begitu banyak pengembangan real estate secara bersamaan. Sumber daya manusia, material, dan keuangan yang dibutuhkan sungguh luar biasa. Ini baru real estate perumahan. Belum termasuk lebih dari 20 proyek seperti pembangunan kota kuno untuk film dan televisi, pembangunan pusat komersial modern, pembangunan kota universitas, pembangunan villa mewah, pembangunan bandara, pembangunan hotel bintang 7, pembangunan rumah sakit tersier, DEL. Jika dijumlahkan, hampir ada 70 proyek yang sedang berjalan secara bersamaan. Karyawan dan tim konstruksi perusahaan telah bertambah menjadi lebih dari 7 orang. Dengan begitu banyak orang, dibutuhkan setidaknya juta yuan hanya untuk membayar gaji mereka setiap bulan. Uang yang dikeluarkan setiap hari adalah angka yang sangat besar. Untuk menarik dana, Yue Ningsuang siap memulai kebijakan berlangganan karyawan. Karyawan resmi Feidun Capital akan memiliki kesempatan untuk berlangganan properti hunian di bawah Feidun Capital dengan diskon persen. Dan bukan hanya itu, karyawan biasa hanya perlu membayar uang muka persen untuk membeli properti di komunitas kota film dan televisi. Rumah seharga 100 juta yuan dapat dibeli hanya dengan pinjaman 30 tahun. Dengan cicilan bulanan sebesar Anda bisa mendapatkan rumah seluas meter persegi. Sama sekali tidak rugi. Pertama-tama, potensi apresiasi kota film dan televisi jelas terlihat. Rumah yang Anda beli seharga 100 juta yuan sekarang mungkin akan meningkat nilainya menjadi 500 juta yuan di masa mendatang. Cicilan pinjaman bulanan adalah dan tidak akan terlalu memberatkan. Lagi pula, upah pekerja migran umumnya mencapai lebih dari per bulan. Mungkin gaji petugas resepsionis sedikit lebih rendah, hanya sekitar 3 hingga 5.000. Tetapi jika 2 orang membayar cicilan rumah bersama, itu pasti lebih dari cukup. Dan yang paling mengejutkan adalah tidak ada batasan pembelian di komunitas kota film dan televisi. Lagi pula, ini tempat yang kecil, dan sama sekali tidak ada kebijakan pembatasan pembelian. Tentu saja, hanya ketika karyawan membeli set pertama mereka, barulah mereka mendapatkan kebijakan preferensial tersebut. Jika mereka membeli set kedua, ketiga, atau bahkan 70, 80, atau 90 set, mereka mungkin perlu membayar harga penuh dan tidak akan ada diskon. Tapi meskipun begitu, tetap saja tidak bisa menghentikan antusiasme para karyawan. Mereka sudah bersiap dan ingin mencoba. Saya langsung pergi ke keluarga saya dan meminta 10 yuan, siap untuk membayar uang muka.
Adapun para wira swasta dengan aset kecil, mereka juga memfokuskan investasi mereka pada kompleks real estate di kota film dan televisi. Harga real estate di kompleks kota film dan televisi sekarang jauh di bawah harga pasar. Lebih dari 8.000 per meter persegi, bahkan tidak sampai 1 yuan. Apa yang Anda beli, itulah yang Anda dapatkan. Tentu saja, di masa lalu, harga properti di kota Tianmen, kota Xiantao, dan kota Qianjiang, bahkan yang berada di pusat kota, hanya sekitar 5 atau 6.000. Lagi pula, itu adalah kota kecil. Jika itu adalah kota setingkat kabupaten, harganya bahkan hanya sekitar 3.000. Sebagian besar lahan yang diperoleh Feidun Capital adalah lahan kosong, dan harganya sangat tinggi. Bahkan jika Anda menjualnya seharga 2.001 meter persegi, Anda tidak akan rugi, apalagi 8.000. Mengapa harga properti di kota film dan televisi begitu rendah pada awalnya? Tentu saja, itu untuk menarik orang. Jika harga ditetapkan terlalu tinggi sejak awal, orang yang ingin membeli rumah secara alami akan ragu-ragu dan tidak dapat menarik cukup banyak orang. Investor juga tidak akan menghasilkan banyak uang. Tetapi harganya rendah dan potensi apresiasinya besar, sehingga banyak investor akan berbondong-bondong ke sana, termasuk anak muda yang berencana membeli rumah, serta karyawan perusahaan, yang akan mempertimbangkan untuk berlangganan. Setelah terlalu banyak orang, semua orang akan menetap di komunitas kota film dan televisi. Dengan rasa ketergantungan, secara bertahap bentuklah model lingkaran bisnis, yang dapat menarik lebih banyak lalu lintas. Nilainya akan naik secara alami. Investor properti juga akan berbondong-bondong masuk. Saya tidak takut Anda tidak akan untung, tetapi saya takut Anda tidak untung cukup besar. Bagaimanapun, Feidun Capital adalah bankir, jadi mereka selalu menang. Uang besar selalu dihasilkan oleh Feidun Capital, para spekulan properti dan investor itu, mengapa tidak membiarkan mereka menikmati sedikit keuntungan? Lagi pula, orang-orang berbondong-bondong ke tempat-tempat di mana ada uang yang bisa dihasilkan. Dunia penuh dengan kemakmuran, semuanya untuk keuntungan. Dan Feidun Capital dapat menggunakan ini untuk menarik sejumlah besar dana. Karyawan bekerja untuk Anda, tetapi mereka ingin memberi Anda uang sebagai gantinya. Apakah ini sekelompok orang yang licik? Tetapi ada banyak orang yang bersedia. Anda tidak membelinya, orang lain yang membelinya. Jika Anda membeli rumah di tempat lain, apakah orang lain akan memberi Anda diskon? Jika Anda harus membayar uang muka ratusan ribu, Anda mungkin tidak dapat membeli properti sebagus itu, dan Anda juga tidak akan memiliki potensi apresiasi yang tinggi. Inilah kekuatan modal. Karyawan bekerja untuk Anda, tetapi juga memberi Anda uang, membantu Anda membangun rumah, menjual rumah, membayar pinjaman, bekerja dengan tekun, dan akhirnya berterima kasih kepada Anda. Dan Anda tidak perlu melakukan apapun. Ada banyak sekali orang yang membantu Anda menghasilkan uang, bekerja untuk Anda, dan mengembalikan uang Anda. Ini hanyalah kelompok yang genit. Ini modal. Bahkan jika Anda menemukan kuncinya, Anda tidak dapat mengubah apapun. Saya tetap harus terus bekerja keras untuk menghasilkan uang, dan bekerja keras untuk melunasi pinjaman. Baiklah, itu saja. Selama ada akuisisi investasi di masa depan, Anda bisa melakukannya. Bahkan jika pinjaman bank melebihi standar risiko, tidak apa-apa. Mengerti, bos? Sebelumnya dia sedikit ragu. Sekarang dia mendapat jawaban positif seperti itu dari Chen Yuan. Kepercayaan dirinya langsung melonjak. Karena perkembangan pesat Feidun Capital baru-baru ini, rantai modal tidak cukup. Tetapi karena perusahaan tidak memiliki hutang. Oleh karena itu, rantai modal tidak mencukupi, dan tidak akan ada risiko. Bank sekarang bersedia meminjamkan. Biarkan saja perkembangan grup meningkat ke level yang lebih tinggi. Setelah menutup telepon saudari Xiao Yue, Chen Yuan mengantar Zhou Ruoxi pulang. Meskipun disayangkan, Chen Yuan juga tidak merasa menyesal. Lagi pula, hubungan antara dia dan Zhou Ruoxi tidak terlalu dalam, dan hubungan keduanya belum mencapai titik itu. Itu hanya hubungan dokter-pasien. Jika harus berbicara tentang keintiman, itu akan menjadi hubungan antara penguasa lokal dan pembawa acara wanita di ruang siaran langsung. Tanpa disadari, saat itu pukul 5 sore. Chen Yuan berkendara ke Rongke Tiancheng di Jalan Sanyang. Qin Bingsui mengundangnya makan malam hari ini. Dan langsung membuat janji di rumah. Bukankah ini lebih nyaman daripada hotel? Chen Yuan tersenyum tipis. Melewati terowongan penyeberangan sungai dan menunggang kuda. Sekitar pukul 5.30, Qin Bingsui menelepon. Hei, Chen Yuan, apakah kamu masih sibuk? Tidak, aku sudah menyeberangi sungai Yangtze, dan aku hampir sampai di Jalan Sanyang. Kakak Qin, aku akan sampai sekitar 10 menit lagi. Oke, aku akan menunggumu. Qin Bingsui menghabiskan lebih dari 2 jam untuk merias wajah dengan riasan natural hari ini.
Riasan natural terlihat sangat ringan, seolah-olah tidak memakai riasan sama sekali, tetapi kebanyakan orang tidak bisa melakukannya. Lagi pula, cukup sulit untuk merias wajah dengan indah tanpa meninggalkan jejak. Tapi dia mempersiapkan diri sepanjang sore ini. Tidak hanya merias wajah, tetapi juga menyiapkan makanan. Hanya menunggu Chen Yuan datang. Hari ini, bukan hanya untuk merayakan pembelian rumahnya, tetapi juga ulang tahunnya. Bab 554. Setelah menutup telepon Chen Yuan, Qin Bingsui sangat gembira hingga rasanya ingin terbang. Jantungnya berdebar kencang. Baru saja, teleponnya berdering lagi. Ia membuka ide penelepon dan melihat nomornya. Ternyata nomor telepon Yu Manxing. Wanita tangguh berusia 30-an ini memang memiliki kemampuan luar biasa. Sejak menerima pendanaan 1 miliar dari Chen Yuan, hanya dalam 3 bulan, perusahaan teknologi Kap, seperti kupu-kupu yang bermetamorfosis, berkembang pesat seolah-olah memiliki sayap. Saat ini, jumlah pengguna aplikasi Liu telah meroket puluhan kali lipat. Pengguna aktif harian telah melampaui 3.000 juta. Pengguna terdaftar telah melampaui 8.000 juta. Setelah revisi, aplikasi Liu telah menambahkan lebih banyak atribut eksposur, atribut hiburan, atribut budaya komunikasi lingkaran sosial, atribut berbagi pengetahuan profesional, dan rekomendasi big data cerdas, serta penguncian yang akurat. Akun media sosial juga lebih aman dan pribadi. Anda juga dapat menampilkan diri di platform. Kumpulkan pengikut dengan cepat. Gunakan trafik untuk menghasilkan uang. Setelah melemahkan atribut pertemanan dan kencan, aplikasi ini menjadi lebih formal dan lebih disukai pengguna. Aplikasi Liu agak mirip dengan Posyin, tetapi lebih mirip lagi, seharusnya seperti Facebook di Amerika Serikat. Efeknya sama seperti Facebook. Terus terang, ini meniru. Facebook adalah penguasa perangkat lunak sosial dunia, bahkan lebih kuat dari Penguin. Ambisi dan struktur Yu Manxing benar-benar tidak kecil sama sekali. Qin Bingsui belajar bersamanya selama ini. Mendapatkan banyak manfaat. Dulu, dia hanyalah seorang mahasiswi pemula, tetapi sekarang setelah beberapa bulan pengalaman, dia mulai memiliki sedikit pengaruh. Bagaimanapun, dia adalah wakil presiden perusahaan. Masih ada aura yang seharusnya ada. Hai, Tuan Yu, ada yang bisa Anda lakukan untuk saya? Tanya Qin Bingsui. Bingsui, saya telah bekerja keras untukmu selama ini. Saya sibuk dengan pekerjaan, jadi kencanmu tertunda, kan? Tidak ada yang seperti itu, saya belum membicarakan soal teman. Selama periode bersama Pak Yu ini, saya telah belajar banyak. Pak Yu seperti saudara perempuan dekat. Apapun masalah saya, Pak Yu selalu sabar menjelaskannya kepada saya. Saya sangat berterima kasih, dan sekarang perusahaan sedang dalam periode kritis pengembangan resmi dan membutuhkan uang, tetapi Pak Yu memberi saya sebuah flat. Saya tidak tahu harus berkata apa. Qin Bingsui mengungkapkan rasa terima kasihnya yang tulus. Kamu, nak, bagaimana kamu bisa punya ide seperti itu? Jika itu gadis-gadis kecil lainnya, aku pasti akan membujuk mereka untuk lebih mandiri. Lagi pula, laki-laki tidak bisa diandalkan, dan kamu masih harus mengandalkan diri sendiri di saat-saat kritis, tetapi kamu berbeda. Kamu memiliki kekuatan super di sisimu. Pohon besar, jika kamu menangkapnya, itu bisa dibandingkan dengan perjuanganmu selama 1000 tahun. Aku tidak akan membahas detail tentang betapa hebatnya Tuan Yan. Intinya adalah dia rela mengeluarkan uang untukmu. Harga jualnya 1 miliar yuan. Dia membeli setengah dari saham Liu Teknologi dan memberikannya kepadamu. Sekarang nilai pasar aplikasi Liu telah melebihi 150 juta yuan, 70 juta yuan, kamu setidaknya bernilai miliar yuan. Di sini, aku harus mengagumi visi investasi Tuan Yan, betapa beraninya. Menurut momentum perkembangan perusahaan kita, ada sedikit kemungkinan untuk menjadi raksasa internet papan atas suatu hari nanti. Kuncinya adalah jalan menuju menjadi raksasa internet penuh dengan duri yang tak terhitung jumlahnya. Jika tidak ada dukungan dari para caibol teratas dan dana besar sebagai penopang, kerajaan bernilai puluhan miliar ini mungkin akan musnah suatu hari nanti. Sebenarnya, Kakak Yu sangat iri padamu. Aku telah bekerja keras selama lebih dari 10 tahun, dan aku memiliki jaringan kontak tertentu di keluarga. Aku mampu mencapai posisi ini di usia 30-an. Orang lain mengatakan bahwa aku adalah wanita yang kuat. Tapi aku sangat iri padamu, di usia awal 20-an, kamu memiliki sumber daya jaringan tingkat atas seperti Tuan Yan, ini adalah orang yang telah kuusahakan dengan susah payah selama lebih dari 10 tahun untuk berteman dengannya. Jika aku bisa 10 tahun lebih muda, aku mungkin ingin merebut seorang pria darimu. Yu Manxing menggoda. Tuan Yu, jika Anda ingin mengatakan sesuatu, katakan saja. Qin Bingsui mengerutkan kening. Dia sepertinya mendengar sindiran Yu Manxing.
Mudah sekali berbicara dengan orang pintar, Bing Sui, dan aku tidak akan peduli padamu. Perusahaan kami akan menggalang pendanaan putaran B, tetapi aku tidak puas dengan harga yang ditawarkan oleh beberapa konsorsium. Mereka berpikir potensi pengembangan aplikasi Liu terbatas. Sudah ada grup Penguin, tidak mungkin melahirkan grup Penguin kedua, tetapi aku tidak percaya pada hal jahat ini. Facebook dapat menyebar ke seluruh dunia, dan aku percaya aplikasi Liu dapat melakukan hal yang sama. Banyak orang meremehkan aplikasi Liu, yang merupakan udang kecil, dan berpikir bahwa internet saat ini didominasi oleh Penguin dan Poxen. Di masa lalu, grup Penguin menguasai setengah dari internet dan tak terkalahkan di Tiongkok. Namun, munculnya Poxen telah mengguncang posisi Penguin. Hingga hari ini, hal ini telah menciptakan situasi di mana dua harimau saling berkelahi. Namun, ketika dua harimau berkelahi, salah satunya pasti akan terluka. Inilah periode kritis bagi kemunculan Liu secara tiba-tiba. Saya membutuhkan dukungan dari Presiden Tobacho, dan saya membutuhkan dukungan finansial yang kuat. Jika sebuah perusahaan internet tidak dapat menjadi pemimpin, akhirnya akan menyedihkan. Rencana tata ruang Presiden Tobacho tidak kecil. Dia mungkin ingin menggulingkan setengah dari internet, yang berbeda dengan saya. Kebetulan. Tapi saya memiliki hubungan yang biasa-biasa saja dengan Tuan Yan, jadi kali ini, saya ingin mempercayakan tugas ini kepada Anda. Saya membutuhkan dana 100 miliar. Kata Yu Manxing terus terang. Tuan Yu, bukankah Anda baru saja menjual 20,00% saham dalam putaran pendanaan B, dengan ukuran perusahaan kita, 20,00% saham tidak bernilai 100 miliar. Qin Bingsui terkejut. Menurut analisis penilai pasar, nilai pasar aplikasi Liu saat ini paling tinggi 150 miliar, dan itu pun masih sedikit dilebih-lebihkan. 20,00% saham, ingin mengumpulkan 100 miliar, ini benar-benar fantasi. Apakah Anda 3 kali lebih tinggi dari nilai pasar? Sungguh aneh ada orang yang mau menyetujui syarat-syarat keterlaluan Anda. Apakah Anda terlalu serakah? Itulah mengapa saya membutuhkan Anda untuk maju. Potensi aplikasi Liu jauh lebih besar dari itu. Ledakan data dalam 3 bulan terakhir sudah cukup untuk menjelaskan semuanya. Aplikasi Liu akan segera mengembangkan versi luar negeri dan internasional. Tujuan strategis saya adalah mengembangkan produk dalam dan luar negeri secara bersamaan. Berusahalah, arahkan pandangan Anda ke Facebook, Bing Sui, maukah Anda membantu adik Anda? Aplikasi Cup bukan hanya anakku, tapi juga anakmu. Tidakkah kau tega melihat anak kita lenyap di bawah tekanan penguin dan jerawat? Roda gigi sudah mulai berputar. Kita tidak punya jalan keluar. Kita hanya bisa maju. Ada jurang di belakang. Hanya dengan berlari maju kita bisa menjadi yang terakhir bertahan hidup. Bing Sui, kau tidak pernah mengecewakanku. Kali ini, kau pasti bisa melakukannya. Tuan Yu, saya. Qin Bingsui sangat malu dan ragu untuk berbicara. Xiao Xue, ada begitu banyak karyawan di perusahaan ini, kau tidak ingin mereka semua kehilangan pekerjaan, kan? Kita benar-benar tidak punya jalan keluar. Kita hanya bisa membakar uang untuk berjuang keluar, tolong. Yu Manxing berkata hampir memohon. Qin Bingsui dingin di luar dan panas di dalam. Dia benar-benar tidak tahu harus berbuat apa. Jika aku tahu lebih awal, aku tidak akan menerima rumah ini. Ternyata perusahaan tersebut mengalokasikan kamar untuknya dan memberinya liburan karena mereka memiliki rencana lain. Dududu gelombang. Yu Manxing menutup telepon. Qin Bingsui sangat malu. Tidak apa-apa meminta dana dari Chen Yuan, tetapi permintaan yang begitu berlebihan keluar dari mulutku, apa yang akan dipikirkan Chen Yuan tentangku? Apakah dia akan merasa bahwa aku memanfaatkannya, hanya demi uangnya? Ini terlalu sulit. Bab 555. Ketika perempuan benar-benar menyukai seseorang, mereka sebenarnya terlalu malu untuk meminta uang dari pihak lain. Hal yang sama berlaku untuk laki-laki. Saya hanya tidak ingin merusak citra baik di benak pihak lain. Jika seorang perempuan meminta uang di depan Anda tanpa rasa malu, tidak diragukan lagi bahwa dia sama sekali tidak menyukai Anda. Hanya menggunakan Anda sebagai mesin uang. Tentu saja, jika perempuan tidak memintanya, laki-laki harus lebih berhati-hati. Karena perempuan masih berharap Anda akan menghabiskan uang untuknya, dan semakin banyak Anda menghabiskan uang, semakin Anda mencintainya. Tidak ada di dunia ini yang lebih mencerminkan ketulusan selain uang. Kita bukan orang suci, tidak ada yang salah dengan mencintai uang. Baik laki-laki maupun perempuan bisa materialistis. Hanya saja ketika berbicara tentang perasaan, jangan terlalu terang-terangan, sedikit lebih halus, bijaksana, dan hormati perasaan orang lain, bukankah itu akan membuat Anda tampak lebih umum? Jangan bilang mereka teh hijau, mereka hanya berpura-pura, mereka jelas peduli pada uang,
tapi mereka berpura-pura polos dan lugu, seolah-olah mereka tidak peduli apapun. Aku punya kepribadian yang jujur, dan wanita-wanita licik itu semua hanya rutinitas. Apa kau pikir laki-laki tidak tahu? Apa kau pikir laki-laki tidak tahu bahwa tidak ada perempuan di dunia ini yang tidak mencintai uang? Alasan mengapa kau tidak mencintai uang di depanmu hanyalah untuk mencerminkan nilai emosional yang lebih tinggi. Tidak ada yang bodoh. Semua orang tahu itu dengan jelas. Mengapa kau menyukainya? Sama seperti kau suka laki-laki membujukmu dengan kata-kata manis. Tidakkah kau tahu bahwa kata-kata manis bisa jadi bohong? Tidakkah kau hanya suka mendengarkannya? Ding dong, ding dong. Tepat ketika hati Qin Bingsui dipenuhi emosi yang rumit, bel pintu tiba-tiba berbunyi. Dia bangkit dan melihat melalui jendela. Dia adalah seorang pria tinggi dan ramping dengan topi runcing, masker, dan cermin kodok. Meskipun terbungkus rapat, Qin Bingsui tetap mengenalinya sekilas. Dia langsung membuka pintu. Chen Yuan, kau di sini. Ya, kakak Qin, selamat atas pindah rumahmu. Aku datang terburu-buru hari ini, dan aku tidak menyiapkan hadiah apapun. Ini untukmu. Chen Yuan mengulurkan tangan kanannya dari belakang. Aku melihat buket mawar merah melayang di depan matanya. Chen Yuan, apakah ini hadiah yang kau siapkan khusus untukku? Ya. Chen Yuan mengangguk. Sebenarnya dia membeli buket mawar ini di toko bunga di lantai bawah. Karena toko bunga baru saja dibuka, masih ada diskon persen. Dengan kata lain, semuanya berjalan lancar, dan sama sekali tidak ada persiapan yang disengaja. Mata Qin Bingsui memerah. Ada sedikit emosi di hatinya. Apa arti mawar? Itu melambangkan cinta. Bukankah maknanya sudah cukup jelas bagi Chen Yuan untuk mengiriminya mawar? Masuk. Kak Qin, apakah kamu ingin mengganti sandalmu? Tidak perlu, rumah baru-baru saja pindah ke sini, aku belum menyiapkan sandal, kamu bisa langsung masuk. Oke, Chen Yuan mengangguk. Memasuki rumah baru Qin Bingsui, tampak cukup luas. Sekilas, bersih dan mewah. Luas rumah ini sekitar 180 meter persegi, pencahayaannya sangat bagus, dan dekorasinya juga kelas atas. Menurut harga rumah di daerah ini mungkin akan berharga lebih dari 500 juta jika dilengkapi perabotan lengkap. Namun, dibandingkan dengan Villa Chen Yuan yang harganya lebih dari 1 juta yuan, perbedaannya masih cukup besar. Rumahnya agak sederhana, jangan jijik, silakan duduk, kata Qin Bingsui dengan hati-hati. Mungkin karena sudah lama tidak bertemu Chen Yuan. Suasana di antara keduanya tampak agak aneh. Qin Bingsui memiliki kepribadian yang dingin, tetapi di depan Chen Yuan, ia langsung berubah menjadi gadis tetangga yang ramah. Haha, kakak Qin, kau tidak perlu terlalu sopan. Ngomong-ngomong, apakah ada tamu lain di rumah hari ini? Tanya Chen Yuan dengan santai. Tidak, aku hanya mengundangmu hari ini. Oke. Chen Yuan tersenyum tipis. Menunjukkan deretan gigi putih dan rapi, tampak sangat menawan. Langit perlahan mulai redup. Qin Bingsui meletakkan mawar di vas dan menyimpannya dengan hati-hati. Kemudian lampu dimatikan dan lilin dinyalakan. Dalam cahaya redup, suasana perlahan menjadi ambigu. Apakah ini makan malam dengan cahaya lilin? Tanya Chen Yuan dengan wajah bingung. Chen Yuan, tahukah kamu hari apa ini? Qin Bingsui tidak menjawab Chen Yuan, melainkan bertanya. Bukankah hari ini perayaan pindah rumahmu? Bukan, hari ini ulang tahunku, tapi aku hanya mengundangmu. Di bawah cahaya lilin yang redup, Qin Bingsui menatap Chen Yuan dengan tatapan lurus. Wajahnya yang memesona, diikat dengan kuncir kuda, tampak elegan dan anggun, dengan otot yang kencang, aura seperti anggrek, dan mata cerah yang seolah mampu berbicara. Qin Bingsui, yang telah didandani dengan cermat, bahkan lebih cantik hari ini. Saat dia berbicara, seolah napasnya pun harum. Namun auranya seperti peri di istana Guanghan, yang tak terjangkau. Memberikan kesan jarak. Anda sangat ingin mendekatinya, tetapi sepertinya Anda tidak akan pernah bisa menyentuhnya. Ternyata hari ini ulang tahunmu, maaf, aku bahkan tidak melakukan persiapan apapun. Chen Yuan tersenyum canggung. Jika dia tahu hari ini ulang tahun Qin Bingsui, dia tidak akan hanya membeli buket mawar. Bukan apa-apa. Justru aku terkejut kau bisa datang. Sebenarnya, aku tidak punya teman. Aku belum pernah punya pacar yang baik selama 4 tahun kuliah. Aku iri pada teman-teman sekelas yang punya hubungan baik. Mereka bisa berkumpul, mengobrol, dan tertawa, tapi aku selalu merasa tidak nyaman dengan siapapun, dan kadang-kadang aku benar-benar merasa seperti pecundang. Qin Bingsui tidak tahu apakah dia teringat beberapa kejadian masa lalu yang tak tertahankan. Suasana hatinya tiba-tiba menjadi sangat buruk. Chen Yuan terkejut sejenak. Dia juga tidak menyangka bahwa si cantik nomor Huda yang terkenal,
Dewi di hati banyak kutu buku, ternyata memiliki harga diri yang rendah. Apakah kau tidak tahu? Apakah banyak orang yang ingin berteman denganmu? Itu karena auramu terlalu kuat dan terlalu dingin, yang membuat orang lain berpikir kau dingin dan sulit didekati, sehingga mereka tidak berani berteman denganmu. Alasan lainnya adalah karena kau benar-benar cantik. Gadis-gadis berteman denganmu, berjalan bersama, semua laki-laki memandangmu dan bukan mereka. Seolah-olah kau adalah bunga dan yang lain telah menjadi daun hijau. Orang-orang tidak ingin menjadi sasaran, jadi mereka secara alami bermain-main denganmu. Apakah kau bahkan tidak mengerti poin ini? Memang benar bahwa banyak gadis cantik tampaknya memiliki relatif sedikit teman. Lambat laun, semakin cantik dirimu, semakin rendah dirimu merasa, dan semakin cantik dirimu, semakin kau merasa bahwa dirimu tidak sempurna. Hal itu menyebabkan bias dalam pengenalan diri, sehingga aku mulai merasa rendah diri. Jangan, kau bilang kau masih muda, kau baru saja lulus, dan kau telah menjadi wakil presiden perusahaan internet bernilai puluhan miliar. Kau bernilai miliaran, kau cantik, dan kau juga orang yang hebat. Jika kamu merasa dirimu gagal, lalu bagaimana orang lain bisa hidup? Jika seseorang berpenghasilan 5.000 yuan sebulan, apakah dia begitu malu sampai bunuh diri dengan menelan kotoran? Chen Yuan memutar matanya, mengambil sepotong paha ayam di meja makan, dan mulai memakannya. Memang benar aku sedikit munafik saat kau mengatakan itu. Chen Yuan, meskipun aku mengatakan itu, kau mungkin berpikir aku lebih munafik, tapi aku benar-benar ingin mengundurkan diri. Kata Qin Bingsui dengan serius. Bab 556. Mengundurkan diri. Kenapa kau ingin mengundurkan diri? Tanya Chen Yuan bingung. Bukankah menyenangkan menjadi wakil presiden? Bagaimana dengan presiden yang sebenarnya? Sebenarnya, aku tidak memiliki kemampuan dan kualifikasi yang cukup untuk menjadi wakil presiden. Hanya karena hubungan dan dukunganmu aku bisa menduduki posisi ini. Tapi wakil presiden aplikasi Liu seharusnya memiliki seseorang yang lebih cocok. Aku tidak layak menjadi kandidat, jadi aku lebih memilih mengundurkan diri atas inisiatifku sendiri. Kata Qin Bingsui dengan serius. Chen Yuan bahkan tidak percaya dengan kata-kata Qin Bingsui. Apa yang tidak sesuai dengan kebajikan hanyalah alasan. Nima, seluruh perusahaan memiliki setengah sahammu, siapa yang tidak layak untukmu? Chen Yuan langsung terdiam. 10 detik kemudian, dia menyipitkan matanya. Kak Qin, apakah perusahaanmu kekurangan uang? Tanya Chen Yuan tiba-tiba. Kau, bagaimana kau tahu? Tanya Qin Bingsui terkejut. Apakah kamu masih perlu menebak? Baru-baru ini, aplikasi ikan mas telah menjadi iklan di beberapa acara variety show TV, dan hampir secara luar biasa melakukan gelombang publisitas dan cuci otak. Pengguna aplikasi ikan mas juga menunjukkan pertumbuhan yang eksplosif, tetapi perusahaan tersebut tidak banyak memiliki proyek yang menguntungkan, dan mereka saat ini berada pada tahap menghamburkan uang dan merebut pasar secara gila-gilaan, dan 1 miliar yuan yang dikumpulkan sebelumnya, aku khawatir sudah lama habis. Biarkan aku memikirkannya. Meskipun aku hanya bertemu Yu Manxing sekali, aku bisa merasakan bahwa dia agak ambisius. Mungkin dia ingin meminta pendanaan dariku, lalu memintamu untuk menjadi pelobi ini. Kamu pikir dia memanfaatkanmu, dan agak vulgar membicarakan uang saat bertemu denganku, karena kamu sangat peduli dengan apa yang kupikirkan tentangmu, jadi kamu lebih memilih berhenti kerja daripada memperlakukan dirimu sebagai objek. Kamu tidak ingin terjebak di tengah-tengah. Begitu Chen Yuan mengatakan ini, Qin Bingsui langsung terkejut. Dia tercengang. Tanpa diduga, Chen Yuan menebak persis apa yang ada di pikirannya. Hampir persis. Melihat ekspresimu, yang ku tahu hanyalah tebakanku benar. Senior Qin, menurutku kekhawatiranmu sama sekali tidak perlu. Bahkan jika kau tidak membuka mulutmu, aku sudah berencana untuk membicarakan masalah ini denganmu. Ketika saya berinvestasi di aplikasi Liu, sebenarnya saya berencana untuk mengakuisisinya sejak awal, tetapi Yu Manxing sama sekali tidak mau. Dia hanya berencana menjual 20% atau persen saham. Saya sama sekali tidak suka basa-basi seperti ini, jadi saya rela membayar 2 kali lipat harga pasar untuk mengakuisisi setengah dari saham perusahaan teknologi Liu. Sekarang setelah dipikir-pikir, saya benar-benar mendapatkan harga yang sangat murah, karena saya tidak hanya optimis tentang perusahaan teknologi Liu, tetapi saya lebih optimis tentang Yu Manxing. Wanita ini memiliki keterampilan, kemampuan, dan ambisi. Saya tidak tahu metode apa yang dia gunakan. Dia merekrut pakar perangkat lunak terbaik di dunia, algoritma AI cerdas yang ditulis oleh pihak lain benar-benar hebat, yang dia butuhkan hanyalah dana, dengan uang, hanya masalah waktu sebelum aplikasi ikan mas itu berkembang. Saya sangat optimis tentang prospek perusahaan ini, jadi tidak ada masalah dalam pendanaan. Kata Chen Yuan terus terang. Ekspresinya sangat serius, seolah-olah gelombang analisis yang cermat benar-benar telah dilakukan. Padahal,
Ini hanyalah alasan. Apakah wanita bernama Yu Manxing ini dapat diandalkan atau tidak? Apakah Chen Yuan mengetahuinya? Apakah perusahaan bisa berkembang atau tidak? Dia sama sekali tidak peduli. Pokoknya, dia mau menjilat emas anjing. Semakin banyak semakin baik. Intinya adalah Qin Bingsui, seorang gadis, terlalu malu untuk menghabiskan uangnya. Bos perusahaan memintanya untuk mengumpulkan dana, dan dia berpikir untuk mengundurkan diri karena tidak ingin membicarakan uang dengan orang yang disukainya. Juga mabuk. Chen Yuan, tahukah kamu betapa berlebihan syarat yang ditawarkan Tuan Yu kali ini? Dia ingin mengambil 20,00% saham perusahaan dengan imbalan dana 100 miliar, tetapi nilai pasar aplikasi ikan mas saat ini sama sekali tidak sebesar itu. Qian, bukankah dia memperlakukanmu seperti orang bodoh? Qin Bingsui mengatakan yang sebenarnya. Dia berpikir bahwa setelah Chen Yuan mengetahui pemikiran Yu Manxing, dia akan menganggapnya menggelikan dan keterlaluan. Itu juga akan membuatnya marah. Tetapi tatapan Chen Yuan selalu tenang. Tidak terpengaruh sedikit pun emosinya. Dia hanya diam-diam mengeluarkan ponselnya. Tapi hanya beberapa detik kemudian, ponsel Qin Bingsui di atas meja tiba-tiba berdering, ada pesan teks masuk. Dia mengangkat teleponnya dan melihat isinya. Ding! Rekening bank Anda yang berakhiran 5.569 telah menerima 10 miliar yuan. Tidak masuk akal. Tercekik. Membara. Qin Bingsui menatap kosong pesan teks di ponselnya, dan dia langsung memeriksa saldo kartu banknya. Melihat deretan angka di belakang kartu bank itu, aku hampir ketakutan setengah mati. Apakah ini 100 miliar? Chen Yuan, kau mentransfer 100 miliar kepadaku. Qin Bingsui bertanya dengan suara gemetar. Senior Qin, kuharap kau tidak merasa malu karena masalah ini. Jika kau merasa tertekan di perusahaan, maka aku akan membeli seluruh perusahaan teknologi Liu. Saat itu, kau akan menjadi pemilik penuh dan kau akan menjadi presiden. Tidak akan ada keberatan, semuanya akan kau yang dengarkan. Di mataku, nilai senior Qin jauh melebihi 100 miliar. Chen Yuan berkata dengan wajah datar. Nada suaranya sangat tegas dan mantap, seolah-olah di matanya, Qin Bingsui benar-benar lebih penting daripada 100 miliar. Faktanya, Chen Yuan benar-benar berpikir begitu. Melihat tatapan tulus Chen Yuan, Qin Bingsui benar-benar terobsesi. Apakah aku benar-benar lebih penting daripada 100 miliar? Ternyata di dunia ini, memang ada pria yang rela menghabiskan puluhan miliar uang untukku. Ini 100 miliar. Jumlah yang mengerikan. Ada begitu banyak pria di dunia ini yang putus dengan pacar mereka yang sudah mereka cintai selama bertahun-tahun karena hadiah ratusan ribu. Chen Yuan rela memberikan 100 miliar untuknya. Aku hanya tidak ingin mempermalukannya. Ini sangat romantis. Sangat menyentuh. Bukan uang yang menggerakkan orang, tetapi hati Chen Yuan, ketulusannya, benar-benar membuat orang. Chen Yuan, mengapa kau memperlakukanku begitu baik? Aku tidak pantas mendapatkannya. Kembalikan uang ini, aku sama sekali tidak bisa menerimanya. Qin Bingsui. Tingkat kesukaan +1. Tingkat kesukaan saat ini, 98 poin. Tingkat kesukaan Qin Bingsui sedikit meningkat. Tetapi dia bersikeras untuk mengembalikan uang itu. Memang ada banyak gadis dalam hidup, dan mereka semua ingin melihat apakah para pria memiliki sikap rela menghabiskan uang untuk mereka. Karena apakah seorang pria bersedia mengeluarkan uang memang merupakan ujian untuk membuktikan apakah dia tulus padamu. Pria yang memberimu uang belum tentu mencintaimu, tetapi pria yang tidak memberimu uang pasti tidak mencintaimu. Meskipun kalimat ini terdengar beracun, sebenarnya ada kebenaran di dalamnya. Namun, setelah pria mengeluarkan uang untuk perempuan, perilaku perempuan yang buruk dan perempuan yang baik akan sangat berbeda. Perempuan yang buruk akan menerimanya dengan percaya diri, dan dia bahkan tidak memiliki sedikit pun niat untuk menolak. Ini murni hanya memanfaatkanmu sebagai mesin uang. Gadis baik tahu bahwa kamu bersedia mengeluarkan uang untuknya, dan dia akan mengembalikannya kepadamu, atau memberimu hadiah yang nilainya setara, dan itulah perbedaannya. Yang satu hanya menggunakan alasan menguji para pria, tetapi sebenarnya demi uang. Yang lainnya adalah dia benar-benar peduli dengan keinginan para pria. Meskipun keinginan itu membutuhkan uang, dia tidak akan menginginkanmu jika dia memiliki keinginan itu. Bab 557. Chen Yuan, aku benar-benar tidak bisa menerima uang ini. Kau sudah memberiku cukup. Ini 100 miliar. Bagaimana kau bisa mentransfernya ke orang lain? Qin Bingsui mengeluarkan ponselnya. Bersiap untuk mentransfer uang itu kembali. Tetapi saat ini, dia menyadari bahwa meskipun kartu banknya termasuk kelas atas, kartu itu tetap tidak mendukung transfer besar sebesar 100 miliar yuan. Chen Yuan, kartu bankku sepertinya memiliki batasan. Setiap transfer tunggal hanya bisa sampai 100 juta. Aku akan mentransfernya satu per satu.
Tapi kenapa kartu bankmu tidak memiliki batasan? Bisakah kau mentransfer 100 miliar sekaligus? Saat Qin Bingsui terkejut, dia berkata dengan heran. Jangan, kakak Qin, kapan kau ingin mentransfer 100 juta yuan? Pendanaan ini sama sekali bukan urusan saya, tetapi sangat penting bagi Anda. Setelah putaran pendanaan B, saham Anda di perusahaan teknologi Liu akan melebihi saham Yumanxing. Anda akan memiliki hak mutlak untuk berbicara. Pendanaan ini bukan tanpa syarat. Saya akan menggunakan nama Feidun Capital untuk mengumpulkan dana bagi teknologi Liu, dan saya akan mengirim beberapa karyawan untuk mengambil alih posisi sebenarnya di teknologi Liu. Orang-orang ini tampak seperti faksi independen, tetapi sebenarnya mereka akan menuruti perintah Anda. Anda dapat berpura-pura bersama Yumanxing, dan menyingkirkan Yumanxing dari Dewan Direksi ketika saatnya tiba. Saham perusahaan akan diserahkan kepada Anda, jadi tidak masalah jika Anda sedikit menderita sekarang. Jelas Chen Yuan dengan tenang. Begitu kata-kata ini keluar, Qin Bingsui langsung terkejut lagi. Dia awalnya mengira bahwa Tuan Yumanxing, sebagai perwakilan wanita kuat terkemuka di Seoul, sudah sangat licik dan cerdik, dengan metode yang luar biasa. Siapa sangka Chen Yuan lebih kejam. Rencana awal orang ini adalah membunuh keledai. Yumanxing bekerja keras untuk menciptakan aplikasi ikan mas, dan mengembangkannya selangkah demi selangkah, dengan upaya dan kerja keras yang tak terhitung jumlahnya. Pada akhirnya, di bawah kendali modal Chen Yuan, dia dikeluarkan dari tim inti. Apakah ini akhir dari takdir? Secerdas apapun Tuan Yu, itu tidak ada gunanya, dia tetap akan dikendalikan oleh modal pada akhirnya. Ini adalah konspirasi yang... Bahkan jika Yumanxing tahu bahwa ada risiko perusahaan berpindah tangan, dia tidak punya pilihan lain. Tidak ada yang lebih dermawan daripada Chen Yuan. Chen Yuan adalah orang yang benar-benar licik dan cerdik. Kenapa kau begitu kuno padahal kau seusiaku, bahkan setengah tahun lebih muda dariku? Hanya saja jalannya satu kaki lebih tinggi, dan iblisnya satu kaki lebih tinggi. Aku hanya melihat untung rugi di depanku, tapi yang kau lihat adalah masa depan. Apakah ini situasi keseluruhannya? Chen Yuan, jika hari seperti itu tiba, aku harap bisa memberikan akhir yang bahagia untuk Tuan Yu. Sambil terkejut, Qin Bingsui berkata dengan sedikit emosi. Wajar saja, bahkan jika dia benar-benar diusir suatu hari nanti, asetnya akan cukup untuk dihambur-hamburkan selama beberapa kehidupan. Chen Yuan sengaja menunjukkan tatapan penuh strategi. Sebenarnya, semua itu hanya pura-pura. Wanita itu merepotkan. Kau bahkan tidak mau mengirimiku uang. Kau harus bekerja sama denganku hanya jika aku berpura-pura memiliki rencana besar. Aku juga mabuk. Jelas tujuanku sangat sederhana, tetapi kau ingin aku berpikir begitu rumit, dan kau harus bekerja sama dengan penampilanmu. Sepertinya memang ada rencana besar. Terlalu sulit. Ini benar-benar sulit. Setelah Chen Yuan selesai makan paha ayam, dia mulai minum sup. Chen Yuan, apapun yang terjadi, aku akan bekerja sama denganmu. Qin Bingsui terkejut. Sebuah rencana yang sangat besar di dalam hatinya muncul di depan matanya. Tuan Yan memang Tuan Yan, pola ambisinya begitu menakutkan. Presiden Yumanxing sebelumnya mengatakan bahwa lanskap internet sekarang sedang bergejolak, karena munculnya platform suara Fox secara bertahap telah membagi lalu lintas Kekaisaran Pinguin, dan posisi Kekaisaran Pinguin yang tak tergoyahkan secara bertahap telah terguncang. Sekarang ini adalah situasi dua harimau yang saling bertarung. Aplikasi Cup hanyalah udang kecil. Tetapi ketika burung snipe dan kerang bersaing, teknologi Cup menuai keuntungan dari nelayan. Mungkin ada peluang nyata untuk muncul dari dua kerajaan besar. Yumanxing mengatakan bahwa tujuan utama aplikasi Liu adalah Facebook, perangkat lunak sosial dominan di dunia, dan bahkan ingin menggantikannya. Tidak mungkin Chen Yuan tidak mengetahui rencana ini. Sekarang setelah dia tahu, orang bisa membayangkan betapa menakutkannya ambisinya. Kekaisaran Pinguin. Ini adalah penguasa yang telah menindas Tiongkok selama 20 tahun. Untuk menggoyahkan posisinya, kebanyakan orang bahkan tidak akan berani memikirkannya, tetapi Chen Yuan tidak hanya memikirkannya, tetapi benar-benar melakukannya. Dia tidak peduli dengan untung rugi suatu kota atau tempat. Apa yang ingin dia raih adalah tahta hegemoni internet dunia. Terlalu mengejutkan. Sangat mengerikan. Ambisi seperti itu benar-benar mengagumkan. Tidak hanya itu. Chen Yuan juga telah merancang Feidun Capital, Big Chat TV, film dan televisi hiburan, dan bahkan industri telepon seluler. Apa yang akan dia lakukan? Qin Bingsui tidak bisa membayangkannya. Tujuan pria ini tampaknya telah melampaui batas imajinasinya. Hanya puncak gunung es yang dia lihat saja sudah sangat mengejutkan. Jika dia tahu rencana keseluruhannya, bukankah dia akan gila? Ada perasaan, tidak diketahui. Chen Yuan tentu saja tidak tahu apa yang dipikirkan Qin Bingsui.
Bagaimanapun, pikirnya, bukankah aplikasi Big Chat hanyalah perangkat lunak sosial? Tidak ada yang terlalu hebat juga. Mungkin setelah revisi, banyak pengguna benar-benar merasa pengalamannya bagus. Tetapi itu hanya dapat dianggap sebagai tingkat kedua, dan sama sekali tidak dapat menggoyahkan dominasi. Inilah yang terjadi dengan perangkat lunak sosial, Anda tidak bisa mencapai level tertinggi, jurang pemisahnya sangat besar. Perangkat lunak sosial teratas memiliki posisi dominan dan tidak dapat digoyahkan. Jadi di mata Chen Yuan, aplikasi ikan mas hanyalah pertarungan kecil. Anda masih ingin membandingkannya dengan kerajaan penguin dengan nilai pasar beberapa triliun, apakah Anda takut sedang bermimpi? Menghabiskan puluhan miliar untuk membeli perusahaan kecil untuk dimainkan Qin Bingsui. Bukankah itu masalah besar? Namun, sikap tenang Chen Yuan lah yang lebih mengejutkan Qin Bingsui. Apakah kerajaan penguin bukan apa-apa di matamu? Bagaimana kau bisa begitu tenang? Dan aku bisa melihatnya di matamu, kau tidak berpura-pura tenang, kau benar-benar tenang. Bagaimana mungkin seorang pemuda di awal usia 20-an memiliki mentalitas yang begitu matang dan stabil? Bagaimana kau melatih dirimu sendiri? Qin Bingsui menatap mata Chen Yuan. Rasanya sedalam langit berbintang. Tak ada ujungnya. Begitu misterius. Orang-orang tak bisa menahan diri untuk ingin mencari tahu. Namun, seberapapun baiknya Anda memahaminya, Anda tidak akan pernah bisa melihat isi hatinya. Dia adalah pria yang luar biasa. Tampan luar biasa, banyak akal, tanpa celah, tata letak yang cerdas. Ketampanan sejati seorang pria bukanlah terletak pada penampilannya, tetapi pada kebijaksanaannya. Pria dengan kebijaksanaan sejati adalah yang paling tampan, dan orang-orang mengagumi dan menyukainya dari lubuk hati mereka. Belum lagi, Chen Yuan tidak hanya cerdas, dia juga tampan. Qin Bingsui menjadi terobsesi untuk sementara waktu. Kak Qin, kenapa kau menatapku? Tidak, bukan apa-apa, Chen Yuan, biar ku berikan semangkuk nasi. Qin Bingsui tersipu, mengambil mangkuk Chen Yuan, dan hendak bangun untuk pergi ke dapur. Siapa sangka, dia baru saja mengepel lantai, agak licin, dan dia jatuh karena kehilangan keseimbangan. Reaksi Chen Yuan sangat mengejutkan, dan dia segera mengulurkan tangan untuk mengambilnya. Peng! Qin Bingsui jatuh dan menimpa Chen Yuan. Bibir merah yang harum dan lembut tercetak di bibir Chen Yuan. Boom! Qin Bingsui hanya merasakan deru di kepalanya. Bab 558. Sangat lembut. Baunya sangat harum. Sangat manis. Sentuhan menakjubkan dari bibirnya membuat kepala Chen Yuan terasa berat. Aku hanya merasa bersemangat dan gembira. Perasaan ini belum pernah sebaik ini. Sungguh membekas, memabukkan, tak bisa dilepaskan. Aku tidak menyangka bahwa mantan primadona kampus Universitas Hu, Dewi Es dan Salju, akan dicium olehku seperti ini. Dulu, kakakku hanyalah seorang playboy, melihat sosok Dewi yang tinggi itu, ia hanya bisa menggelengkan kepalanya diam-diam. Seorang Dewi tetaplah Dewi. Dia adalah dewa di benak semua laki-laki. Mereka telah mencapai ketinggian dewa. Tentu saja, mereka bisa dilihat dari jauh, tetapi tidak boleh dipermainkan. Tapi siapa sangka sekarang, aku dicium oleh kakakku seperti ini. Perasaan ini, sangat menyegarkan. Chen Yuan merasa sangat nyaman. Tidak hanya nyaman secara fisik, tetapi juga nyaman secara spiritual. Ya, maaf, Chen Yuan, aku tidak bermaksud begitu. Saat itu, mata Qin Bingsui membulat seperti lonceng tembaga, dan dia langsung meminta maaf. Yang terpenting adalah aku baru saja menerima uang itu, dan sekarang aku langsung memeluknya, dan kebetulan sekali aku menciumnya. Apakah itu akan dianggap sebagai sandiwara wanita licik? Qin Bingsui benar-benar tidak ingin Chen Yuan salah paham. Tapi kebetulan sekali. Terpeleset dan jatuh saat berjalan di sekitar rumah. Itu sangat dibuat-buat. Berbeda dengan perasaan Chen Yuan, dari sudut pandang Qin Bingsui, dia tidak pernah menganggap dirinya sebagai dewi, dan dia bahkan merasa sedikit rendah diri di depan Chen Yuan. Segala sesuatu tentang dirinya diberikan oleh Chen Yuan. Terlebih lagi, dia juga seorang dewa nasional, bernilai ratusan miliar, dan merupakan pangeran tampan di hati banyak gadis. Sosok yang begitu mempesona. Qin Bingsui bisa mendekatinya, bukankah itu gaopan? Sekarang aku tiba-tiba jatuh cinta pada dewa. Jelas dia memanfaatkan situasi ini. Qin Bingsui segera bangkit, mencoba berdiri dari tanah. Namun baru saat itulah ia menyadari bahwa tangan Chen Yuan telah melingkari pinggangnya, dan ia sama sekali tidak bisa melepaskan diri. Lengan kuat lawannya dengan erat menahannya dalam pelukannya. Petik 2. Hanya kau yang bisa memilihnya. Kenapa kau minta maaf, meskipun kau melakukannya dengan sengaja, aku tidak keberatan. Chen Yuan tersenyum tipis. Kali ini, dia tidak lagi menahan diri, tetapi mengambil inisiatif untuk menciumnya. Qin Bingsui tidak melawan,
tetapi mulai merespons dengan antusias. 10 menit kemudian. Tidak, Chen Yuan, hari ini dia ada di sini. Ah, yang mana? Chen Yuan terkejut. Itu, Bibi. Chen Yuan, yang benar-benar melupakan perasaannya dan berencana untuk menghabisi Qin Bingsui di tempat, langsung membeku. Hatinya yang semula bersemangat dan berapi-api seketika disiram air dingin. Rasanya seperti Tuhan mempermainkannya. Hari ini Zhou Ruoxi dipanggil oleh ayahnya, jadi lupakan saja. Qin Bingsui ternyata punya pengawal bibinya. Dasar monyet. Maaf, Chen Yuan, Bukannya aku tidak mau, hanya saja hari ini benar-benar tidak tepat. Qin Bingsui menatap Chen Yuan dengan sedikit sedih, dan mulai meminta maaf dengan lembut. Tidak apa-apa, aku tadi sedikit emosional, dan tiba-tiba aku tidak bisa mengendalikannya. Biar ku buatkan teh jahe dan air gula merah untukmu. Chen Yuan cepat menenangkan diri. Tidak terlalu berlebihan. Sebaliknya, dia berlari ke dapur untuk membuat teh jahe untuk Qin Bingsui. Gelombang perhatian yang begitu detail ini hampir membuat Qin Bingsui menangis. Tanpa disadari, air mata mulai mengalir dari rongga matanya. Dia berpikir bahwa setelah Chen Yuan ditolak, dia akan kecewa dan bahkan pergi dengan marah. Tapi tidak. Pria ini tidak hanya tampan dan berbakat, tetapi juga memiliki kepribadian yang lembut dan penuh perhatian, sangat peduli dengan perasaan perempuan. Dia tidak melampiaskan emosi negatifnya pada orang lain karena ketidakbahagiaannya sendiri. Ini sungguh sempurna dan luar biasa. Qin Bingsui mengambil jurusan psikologi. Dia tahu bahwa tidak akan ada orang yang sempurna di dunia ini, dan setiap orang memiliki kekurangan. Umumnya, karakter yang terlalu keras akan memiliki ego. Orang seperti ini tidak terlalu peduli dengan emosi orang lain. Jika dia kesal, dia tidak akan peduli jika kamu berada dalam situasi khusus. Dia akan melampiaskan kekesalannya saat memang seharusnya. Benar-benar egois. Untuk orang seperti Chen Yuan, menurut situasi normal, dia telah mencapai prestasi seperti itu di usia muda, jadi bukankah seharusnya dia sangat sombong? Tapi dia tidak. Dia bahkan akan membuat teh jahe dan air gula merah untuk para gadis dengan tangannya sendiri. Hanya saja, Qin Bingsui tergerak. Dia benar-benar tersentuh. Kau tidak akan berterima kasih sama sekali jika seekor anjing yang menjilat memasak air gula merah untukmu, dan kau bahkan akan merasa sedikit jijik dan kesal. Tapi seorang dewa, seorang pemuda miliarder, seorang suami idaman, dan seorang tuan muda caebol yang misterius akan memasak air gula merah untukmu dengan tangannya sendiri. Perhatian dan kelembutan seperti itu sudah cukup untuk membuat gadis manapun jatuh cinta. Tidak mungkin. Arti dari seorang tuan muda 100 miliar yang menuangkan segelas air untukmu sungguh luar biasa. Karena status bangsawan mereka. Melakukan hal yang sama, artinya tidak sama. Ayo, air gula merahnya sudah siap, minumlah sedikit untuk menghangatkan perutmu. Chen Yuan membawakan semangkuk air gula merah untuk Qin Bingsui. Chen Yuan, kenapa kau begitu baik padaku? Apa, baik sekali kau diberi semangkuk air gula merah. Kau terlalu mudah puas, kata Chen Yuan tanpa berkata-kata. Bukankah itu mudah? Dulu, setiap kali Lin Sutong datang bulan, Chen Yuan akan menyiapkan air gula merah untuknya. Orang-orang masih tidak menyukai grup itu. Berbeda. Qin Bingsui. Tingkat kebaikan +1. Tingkat kebaikan saat ini, 99 poin. Ding. Qin Bingsui, target penjilat anjing, telah menembus 99 poin tingkat kebaikan, dan memberi hadiah kepada tuan rumah dengan +10 poin penguatan. Poin penguatan saat ini, 239. Melihat tingkat kebaikan Qin Bingsui, ternyata sudah mencapai 99 poin. Chen Yuan terkejut sejenak. Tidak menyangka semangkuk kecil air gula merah bisa menghasilkan hasil yang tak terduga seperti ini. Setelah tingkat kebaikan meningkat hingga 95 poin, akan sangat sulit untuk meningkatkannya setiap poin. Kasih sayang seseorang terhadap orang lain memiliki batas. Setelah mencapai level tertentu, berapapun uang yang Anda keluarkan, Anda mungkin tidak dapat meningkatkannya lagi. Anda harus menemukan waktu yang tepat untuk bertindak ketika dia membutuhkannya. Jika Anda memberi uang secara gegabah, itu bisa menjadi bumerang. Chen Yuan tidak pernah menyangka bahwa semangkuk kecil air gula merah ini dapat memiliki efek yang begitu menakjubkan. Chen Yuan, aku ingin mengajukan permintaan, aku ingin tahu apakah kau bisa menyetujuinya. Qin Bingsui tiba-tiba berkata dengan gugup. Kau bilang begitu. Hari ini, bisakah kau tidak pergi, kau bisa tinggal bersamaku, oke? Tidak gelombang. Chen Yuan terkejut sejenak. Sejujurnya, permintaan ini berlebihan. Kau jelas punya bibi yang melindungimu, tapi kau masih membiarkanku tinggal bersamamu. Kau membiarkan kakakku melihatnya, tapi kau tidak bisa memakannya. Bukankah kau bersikap konyol?
Aku baru pindah ke rumah ini, dan masih agak asing. Rumahnya agak besar, dan aku selalu merasa sedikit sepi. Jangan pergi hari ini, ya. Aku akan membersihkan kamar tamu untukmu. Qin Bingsui menundukkan kepala dan menjelaskan dengan tatapan menghindar. Yah, lagi pula, aku tinggal sendirian, dan aku merasa sedikit sepi, jadi aku tidak perlu membersihkan kamar tamu. Aku ingin berbagi kamar denganmu. Ah, gelombang. Bab 559. Pagi-pagi sekali keesokan harinya, Chen Yuan terbangun dari tidur nyenyak dan hangatnya. Semalam ia tidak melakukan apapun, hanya berbaring sepanjang malam dengan Qin Bingsui dalam pelukannya. Semuanya sudah selesai. Hubungan di antara keduanya dengan cepat memanas. Sayangnya, waktu yang salah semalam, dan langkah terakhir tidak selesai. Sungguh disayangkan. Namun, sosok Qin Bingsui benar-benar sangat mengejutkan Chen Yuan. Benar saja, sistem memberikan skor tinggi, bukan tanpa alasan. Setelah bangun tidur, mencuci muka dan menggosok gigi, Qin Bingsui membuat sarapan untuk Chen Yuan, lalu pergi bekerja di perusahaan. Chen Yuan mulai bermain game saat bosan. Cerita dibagi menjadi dua bagian. Pagi ini, industri hiburan tiba-tiba heboh. Ada berita dari media keuangan bahwa Feidun Capital, di bawah kepemimpinan Presiden Yue Ningxuang, telah melakukan penyelidikan atas lahan di kota Tianmen yang dibeli oleh Red Umbrella Capital, Ruanjin Investment Bank, Lins Group, Lis Chaebol, dan 4 konsorsium besar. Akuisisi secara keseluruhan. Seluruh lahan seluas 30 mu dimiliki oleh Feidun Capital. Feidun Capital menginvestasikan total 325 miliar untuk akuisisi lahan tersebut, dan akuisisi sekaligus telah selesai. Dan kontrak telah ditandatangani. Berita ini baru saja tersebar, menyebabkan banyak netizen heboh. Bahkan di kalangan generasi kedua di Seoul pun terjadi diskusi panas. Feidun Capital bahkan lebih kuat dari yang saya bayangkan. Saya tidak menyangka 4 konsorsium besar akan menyerah begitu cepat. 325 miliar. Itu penjualan rugi. Sungguh tak terduga. Red Umbrella Capital dan Soft Finance Investment Bank adalah bank investasi terkemuka di Tiongkok. Konsorsium Li juga merupakan bisnis besar. Seharusnya ada puluhan miliar di antara mereka. Sekarang mereka menjual rugi, yang jelas menunjukkan bahwa mereka telah menyerah. Hehe, sekelompok lang ingin mengambil gaji mereka dari dasar panci. Siapa sangka mereka dikalahkan oleh Presiden Yan, dan akhirnya mengalami kerugian besar, sehingga mereka harus mundur. Jika mereka berhenti sekarang, setidaknya kerugiannya tidak terlalu besar. Puluhan miliar dana yang terperangkap, dapat dianggap sebagai solusi. Saya rasa sebaiknya kita tidak membicarakan konsorsium besar. Sekarang proyek kota film dan televisi telah memperoleh lahan seluas 30 mu, dan telah terintegrasi sepenuhnya. Ini jelas merupakan kabar baik untuk perencanaan, pembangunan, dan pengembangan kota di masa depan. Lihat saja petanya dan kamu akan tahu. Sial, segitiga emas sudah terbentuk, tunggu apa lagi, cepat beli properti di kota Tianmen, gelombang pembelian ini pasti menguntungkan. Seorang kerabat saya saat ini bekerja di Feidun Capital, dan berita yang baru saja keluar adalah nomor telepon departemen penjualan mereka akan meledak. Rumah seluas meter persegi, dan itu adalah prapenjualan, telah naik menjadi meter persegi hanya dalam 1 hari. Ratusan unit terjual dalam 1 atau 2 jam. Mereka gila. Apakah harga rumahnya begitu keterlaluan? Bukankah terlalu berlebihan untuk naik 2.000 dalam semalam? Itu sama sekali tidak berlebihan. Kompleks real estate yang dikembangkan oleh Feidun Capital awalnya dijual dengan harga rendah. Bahkan jika itu unit, itu hanya tingkat harga perumahan pinggiran kota tingkat kedua. Masih ada banyak ruang untuk pertumbuhan, selama tidak terjadi apa-apa. Mod, pada dasarnya tidak ada masalah jika naik menjadi, di masa depan, ini adalah situasi yang relatif normal, jika kota film dan televisi berkembang dengan baik, bukan tidak mungkin untuk meningkat menjadi, di masa depan, dan bahkan. Orang-orang di kelompok generasi kedua banyak berbicara. Di platform online lainnya, diskusi panas juga terjadi. Tetapi tidak diragukan lagi bahwa Yue Ningxuang telah mengakuisisi lahan seluas 30 mu. Tidak diragukan lagi mengkonfirmasi latar belakang keuangan Feidun Capital yang sangat besar. Dan kemudian, berita lain muncul, benar-benar menyulut api. Berita itu datang dari auditor bank. Dikatakan bahwa Feidun Capital akan mengajukan pinjaman melebihi miliar di bank-bank besar. Dengan jumlah yang sangat besar, bank harus meninjau aset dan kewajiban Feidun Capital. Ini juga merupakan prosedur formal untuk melihat apakah mereka memenuhi syarat untuk mendapatkan pinjaman. Tetapi auditor bank menemukan, sejak pengembangan Feidun Capital, sebenarnya mereka tidak memiliki hutang sama sekali. Kelompok ini tidak pernah mengajukan pinjaman ke bank atau lembaga keuangan manapun. Semuanya didanai sendiri.
Ini sungguh menakutkan. Belum pernah ada perusahaan real estate yang membangun real estate tanpa utang sama sekali. Apa yang dimaksud dengan utang nol? Atas nama kelompok ini, modalnya sangat kuat, tidak ada kekurangan uang sama sekali, dan tidak ada risiko bisnis yang belum selesai. Banyak kebangkrutan real estate disebabkan oleh utang yang tinggi, rantai modal yang terputus, dan tidak ada yang mengambil alih, yang menyebabkan kebangkrutan, dan dengan demikian terbentuknya bangunan yang belum selesai. Bahkan pemerintah pun enggan mengambil alih kekacauan seperti itu, karena mengambil alih berarti melunasi utang. Dan grup yang tidak memiliki utang sama sekali, karena tidak pernah meminjam uang, dapat memberikan pinjaman hipotek kapan saja dan di mana saja. Nilai tanah, perusahaan, industri, dan real estate yang dimiliki oleh Feidun Capital telah melampaui 3.000 miliar, dan pinjaman sebesar 2.000 miliar bukanlah jumlah yang terlalu besar. Awalnya, semua orang mengira Feidun Capital memiliki utang, tetapi utang tersebut tidak diambil. Siapa sangka fondasi perusahaan ini lebih kuat dari yang dibayangkan. Sama sekali tidak ada utang. Harga properti pun meroket. Masyarakat semakin percaya pada Feidun Capital. Harga real estate meter persegi sebelumnya hanyalah harga kubis. Tentu saja, mereka ingin membelinya dengan panik dan menunggu kenaikan harga. Banyak investor dari seluruh negeri berbondong-bondong datang. 2/3 dari bangunan perumahan yang direncanakan dan dikembangkan oleh Feidun Capital terjual habis dalam waktu hampir setengah hari. 20 rencana real estate. Rata-rata, setiap rencana memiliki 25 bangunan. Setiap gedung memiliki rata-rata 4 unit hunian dengan 8 lift dan 35 lantai, dibagi menjadi unit 1 dan 2 orang. Satu gedung terdiri dari 280 rumah. Sebuah kompleks real estate dengan 25 gedung terdiri dari 7.000 unit. Rata-rata, ada 10.000 rumah di setiap kompleks, dan plus unit apartemen di kompleks. Satu unit apartemen seharga 100 juta yuan, gelombang prapenjualan ini telah menyerap dana lebih dari 1.000 miliar yuan. Hal ini benar-benar mengejutkan Departemen Keuangan Piton Capital. Meskipun beberapa orang membeli rumah dengan pinjaman, gelombang prapenjualan ini telah sepenuhnya mengisi rekening keuangan Piton Capital dengan lebih dari 600 miliar yuan. Ketika data hasil prapenjualan ini diumumkan, seluruh jaringan internet heboh. Semua orang tercengang. Meskipun lebih dari 600 miliar yuan, ditambah pinjaman, totalnya lebih dari 1.000 miliar yuan, bukan berarti semuanya keuntungan. Namun Chen Yuan membeli tanah dengan harga yang sangat rendah, yang pada dasarnya adalah harga kubis. Setelah rumah selesai dibangun, rumah tersebut diserahkan, dan keuntungannya setidaknya setengahnya. Terlebih lagi, Feidun Capital kini telah menerima dana sebesar 600 miliar. Uang ini dapat digunakan untuk menghasilkan lebih banyak uang. Para pembeli rumah lainnya membayar cicilan pinjaman setiap bulan, yang cukup untuk gaji, konstruksi, dan operasional. Jika dihitung seperti ini, apakah itu setara dengan perusahaan tembakau kita yang menghasilkan 600 miliar per hari? Seorang blogger keuangan melakukan analisis mendalam terhadap operasi Chen Yuan di Xiaoyin. Seluruh jaringan langsung heboh. Aku gila, aku benar-benar gila, apakah Tuan Yan menghasilkan 600 miliar sehari? Benarkah? Bahkan jika analisis blogger itu tidak akurat, seharusnya kurang lebih sama. Awalnya aku mengira Tuan Ma menghasilkan ratusan juta sehari, itu sudah cukup mengejutkanku. Siapa sangka Tuan Yan bahkan lebih hebat, menghasilkan puluhan miliar sehari. Menakutkan. Saudara di atas, analogimu sama sekali tidak tepat. Tuan Ma menghasilkan ratusan juta sehari. Orang-orang terus beroperasi, itu adalah pendapatan real. Prapenjualan properti Tuan Yan adalah penarikan dana di masa depan. Properti-properti ini semuanya sudah dibangun. Ya, setidaknya akan memakan waktu 1 atau 2 tahun, jadi rata-rata, Yan selalu menghasilkan 1 atau 200 juta sehari. Hanya itu. Saudara, apakah Anda salah paham tentang 100 atau 200 juta yuan? Jangan bicara tentang menghasilkan 1.000 juta yuan sehari, jika Anda bisa menghasilkan yuan sehari, saya akan menyebut Anda hebat. Bab 560. Penjualan properti prapenjualan sedang booming. Dia hanya sedikit aneh, mengapa Nona Xiao Yue sudah lama tidak meminta uang kepadanya akhir-akhir ini. Bukankah ini masuk akal? Baru-baru ini, Feidun Capital telah mengakuisisi begitu banyak perusahaan, dan masih banyak proyek yang akan diluncurkan secara bersamaan. Uang yang dikeluarkan setiap hari sangat besar. Mengapa saudari Xiao Yue terlihat seperti tidak kekurangan uang? Aku sudah mengaturmu, monyet. Jika seorang karyawan tidak meminta uang kepada bos, Nima bukanlah karyawan yang serius. Awalnya, karena kemampuanmu dalam menghabiskan uanglah kamu dipromosikan. Ternyata kamu baik-baik saja. Sudah begitu lama, dan aku tidak melihat bagaimana kamu menghamburkan uang. Chen Yuan berpikir sejenak,
mengeluarkan ponselnya, dan menelepon Yue Ningsuang. Hei, bos, kebetulan ada sesuatu yang ingin saya laporkan. Setelah Yue Ningsuang menerima telepon, nadanya jelas sedikit bersemangat, dan dia hendak memberitahu Chen Yuan kabar baik itu. Tapi siapa yang tahu? Chen Yuan sama sekali tidak mendengarkannya, dan malah memberinya gelombang kritik dan pelajaran. Xiao Yue, kau telah mengecewakanku akhir-akhir ini. Ah, bos, apakah saya melakukan kesalahan? Yue Ningsuang tercengang. Dia sangat ingin meraih prestasi, membuktikan dirinya, dan mengembalikan kerugian 300 miliar di awal. Jadi, dia menghasilkan uang dengan segala cara. Kini, berkat usahanya, Feidun Capital akhirnya meraih kesuksesan. Prapenjualan 1000 kompleks perumahan telah menghasilkan hampir lebih dari miliar dana untuk grup tersebut. Meskipun beberapa prosedur pinjaman bank belum selesai, dana tersebut akan segera tiba. Grup ini akhirnya tidak perlu lagi berhemat. Mereka bisa bekerja keras tanpa lelah. Bukan hanya lebih dari 1000 miliar, tetapi juga pinjaman 500 miliar dari beberapa bank besar. Cukup ajukan secara resmi. Likuiditas Feidun Capital akan mencapai angka yang mengerikan, yaitu 2000 miliar yuan. Setelah modal kerja yang sangat besar tersebut dikelola dengan baik, proyek kota film dan televisi akan berkembang pesat. Perkembangan pesat kota film dan televisi dapat menarik lebih banyak orang. Dengan menarik lebih banyak orang, nilai kota akan meningkat, nilai pasar perusahaan akan diakui, dan bank akan dapat menemukan lebih banyak pinjaman dan memiliki lebih banyak uang untuk pembangunan. Langsung saja ke jalan tol. Kota film dan televisi yang direncanakan 10 tahun akan dipersingkat menjadi 3 hingga 5 tahun. Feidun Capital akan berkembang pesat dengan kecepatan luar biasa dan menjadi raksasa. Semua ini terlihat jelas. Jika Chen Yuan mengizinkannya, Yue Ningsuang bahkan berharap Feidun Capital dapat melakukan penawaran umum perdana IPO. Hanya dengan pencatatan saham dan penerbitan saham, lebih banyak uang dapat beredar. Biarkan Feidun Capital melangkah ke panggung internasional dengan kecepatan lebih cepat. Tetapi hari ini, setelah ia mencapai beberapa prestasi, alih-alih memujinya, Chen Yuanfei malah mengecewakan bosnya. Sungguh sulit dipahami. Kau masih berani bertanya. Apa kau sendiri tidak tahu apa-apa? Dulu aku sangat menghargai kemampuanmu, tetapi kinerjamu akhir-akhir ini benar-benar mengecewakanku. Kuharap kau tidak melupakan niat awalmu, itu saja, aku tidak akan bicara omong kosong, singkatnya, jika suatu hari perusahaan kekurangan uang, langsung saja datang kepadaku. Ngomong-ngomong, izinkan saya memberitahu Anda satu hal. Saya ingin mengakuisisi perangkat lunak sosial bernama aplikasi Liu. Saya sudah melakukan pendanaan putaran pertama dan putaran kedua. Saya harap atas nama Feidun Capital, wakil presiden perusahaan adalah presiden saya, Anda dapat mengirim beberapa orang yang cakap untuk membantunya, selesaikan saja pendanaan ini, saya sudah memberikan uangnya, biarkan Feidun Capital melakukan prosesnya. Kata-kata Chen Yuan membuat Yue Ningsuang semakin sulit memahami. Tapi dia tetap mengangguk. Baik, bos, saya mengerti. Saya akan mempertimbangkannya. Mengenai pendanaan, saya akan segera mengirim seseorang untuk bernegosiasi dengan bos aplikasi Liu. Menutup telepon. Yue Ningsuang bingung. Dia benar-benar tidak mengerti apa yang dipikirkan Chen Yuan. Mengapa dia terlibat dalam proyek amal untuk sementara waktu, dan berinvestasi di perangkat lunak sosial untuk sementara waktu. Seperti lalat tanpa kepala yang tak berujung. Saya tidak tahu apa tujuannya melakukan ini. Seperti membuang-buang uang. Tidak, bos jelas bukan orang yang tidak punya tujuan. Dia berpandangan jauh. Aku sudah melihatnya sejak lama. Dia pasti punya alasan. Bos mengkritikku hari ini, yang berarti pasti ada sesuatu dalam diriku yang belum kupikirkan secara matang, tetapi sejauh ini aku belum menemukan kekurangan seperti itu, dan aku masih merasa puas diri. Pantas saja aku mengecewakan bos. Tapi, kelalaian macam apa ini? Perusahaan jelas-jelas telah menghasilkan uang, memiliki keuntungan besar, ditambah pinjaman bank, rantai modal yang cukup, dan akan memasuki tahap perkembangan pesat. Mengapa bos kecewa padaku? Haruskah aku menelepon lagi dan meminta nasihat bos? Tidak, bos sudah mengecewakanku dan mengingatkanku, jika aku bahkan tidak bisa memahami ini, mungkin bos benar-benar kecewa padaku sepenuhnya. Yue Ningsuang berpikir lama tetapi tidak dapat memahaminya. Merasa kesal, dia segera mengadakan rapat tingkat tinggi perusahaan. Rapat ini dihadiri lebih dari 100 karyawan senior Feidun Capital. Awalnya, rapat hari ini adalah rapat penghargaan, dan para pemimpin tingkat tinggi dari berbagai departemen semuanya tersenyum. Karena 30 mulahan telah diakuisisi kemarin. Hari ini menandai lonjakan prapenjualan lainnya. Karyawan di semua tingkatan perusahaan sangat gembira. Tetapi setelah Yue Ningsuang masuk ke ruang rapat, senyum di wajah semua orang langsung membeku.
Dari ekspresi wajahnya, jelas sekali badai akan segera meletus. Tertawa. Kau masih berani tertawa. Tidakkah kalian semua tahu bahwa perusahaan akan menghadapi krisis besar? Setelah sedikit sukses, kalian mulai merasa puas. Apakah kalian pikir kinerja pra-penjualan ada hubungannya dengan tim operasional kita? Saya berbicara dengan bos di telepon hari ini. Bos cukup tidak puas dengan status perkembangan Feidun Capital saat ini, bahkan sedikit kecewa. Begitu Yue Ningxuang mengatakan ini, ruang rapat menjadi kacau. Satu persatu kalian menatapku, aku menatap kalian, mata besar dan mata kecil, bingung. Semua orang bereaksi sama seperti Yue Ningxuang sebelumnya, sama sekali tidak mengerti mengapa Tuan Yan kecewa dengan status perkembangan Feidun Capital. Situasi grup sangat baik. Bahkan bisa dikatakan lebih baik dari sebelumnya. Mengapa Tuan Yan harus kecewa? Bagi orang yang begitu cerdas seperti bos, tidak mungkin berbicara omong kosong, kan? Semua orang mulai berpikir. 5 menit kemudian, akhirnya seseorang berdiri. Dia adalah seorang pria pendek dan gemuk dengan tinggi 1,6 meter mengenakan kacamata. Dia mengangguk dengan ekspresi tercerahkan. Bos besar memang pantas menjadi bos besar. Dia benar-benar berpandangan jauh dan jeli. Gao Yuan, karena kau sudah memikirkannya, maka kau bisa membicarakannya. Baik, Tuan Yue. Mohon dukungan dari omom ante-ante sekalian, buat subscribe atau sharekan novel Mimin ke Facebook kalian, agar channel Mimin bisa terus berkembang. Dengan begitu, Mimin bisa lebih semangat untuk up novel seru lain ke depannya. Buat teman-teman yang sudah subscribe dan sharekan novel Mimin, Mimin ucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya. Sekiranya teman-teman menghadapi masalah video diputar dalam bahasa Inggris, coba tukar kepada bahasa Indonesia original melalui cara ini. Semasa mendengarkan, pencet tombol setting di atas kanan video, pilih audio track dan tukar bahasa.